boleh disebutkan gejalanya yang Anda rasakan apa saja? Gejala yang saya rasakan yaitu timbulnya ruam-ruam disertai gatal-gatal di area sikut serta daerah telinga saya. Baik, boleh saya lihat sebentar. Nah, dalam kasus ini, pasien dapat diklasifikasikan atau terkena penyakit yaitu eksim. Nah, yang pertama, apa sih eksim itu? Eksim itu adalah suatu peradangan pada kulit yang menyebabkan timbulnya bercak ataupun ruam-ruam berwarna merah di sekitaran area tubuh ataupun area lipatan tubuh seperti pada siku ataupun belakang telinga. Nah, pada kasus ini pasien terjangkit eksim kering ataupun dermatitis atopik. Nah, untuk gejalanya, apa saja sih gejala dari eksim kering ini atau dermatitis atopik? Yang pertama, kulit terasa kering. Yang kedua adalah munculnya bercak ruam-ruam di daerah lipatan tubuh seperti daerah siku, belakang telinga, dan juga di lutut. Nah, selanjutnya apa aja sih penyebab dari penyakit eksim ini pula? Nah, yang pertama penyebabnya adalah dari faktor keturunan ataupun faktor alergi yang diturunkan dari orang tua pasien ini itu sendiri. Yang kedua ada mandi menggunakan air panas yang terlalu lama. Yang ketiga ada produksi keringat yang berlebih, dan yang keempat adalah kulit kering. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara penanganan ataupun penyembuhannya? Sayangnya untuk penyakit eksim ini belum dapat disembuhkan, namun hanya dapat diredakan gejalanya saja. Yang pertama, untuk meredakan gejalanya yaitu pasien saat beres mandi untuk mengeringkan tubuhnya dulu dan langsung menggunakan pelembab, dan bisa juga diberikan obat-obatan ataupun salep yang direkomendasikan oleh dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Bu? Ini dok mau periksa mata, suka berair. Terus kalau melihat yang dekat itu suka kabur gitu. Pusing, suka pusing. Oh iya Bu. Jadi Ibu itu kemungkinan mengidap hipermetropi Bu, atau biasa dikenal dengan rabun dekat. Nah, rabun dekat itu merupakan gejala yang menyebabkan si pengidap kesulitan untuk melihat objek dekat dengan jelas. Gejalanya seperti kepala sering pusing, mata sering cepat lelah, dan juga mata sering berair. Seperti itu Bu. Penyebabnya apa dok? Penyebabnya itu rabun dekat itu disebabkan karena kornea yang terlalu datar, sehingga cahaya yang masuk ke dalam mata tidak terfokus masuk ke dalam retina. Hal itu juga disebabkan karena faktor usia dan faktor genetik. Kalau mengatasinya? Cara mengatasinya bisa menggunakan kacamata atau lensa kontak, ataupun ibu juga bisa melakukan operasi. Cara mencegahnya dok gimana? Untuk mencegah rabun dekat sebenarnya tidak ada ya Bu. Adanya cara untuk menjaga mata kita agar tetap sehat. Pertama dengan mengonsumsi makanan yang penuh nutrisi, lalu menggunakan kacamata yang tepat dan penerangan yang cukup ketika membaca, dan mengenali gejala-gejala rabun dekat. Seperti itu. Ya, terima kasih ya dok. Sama-sama Bu. Baik Bu, ada keluhan apa Ibu? Ini dok, di kaki saya ada benjolan. Tadinya mah nggak sakit, tapi sekarang mah jadi ada yang sakit. Ada juga yang enggak, yang kecil. Jadi ada nambah lagi di bawahnya, di sebelahnya. Sekarang kita periksa dulu ya Bu ya. Ya. Jadi yang besar ini sakit Bu kalau kita? Iya itu sakit dokter yang itu. Kalau kecil ini tidak ya Bu ya? Enggak, kalau yang gede mah sakit, buat jalan juga Ini sakit. sakit ya Bu ya? Iya, Oh iya. Baik Ibu, jadi penyakit yang Ibu alami itu adalah mata ikan atau klafus. Hal ini umum terjadi di mana karena adanya tekanan terus-menerus pada area kulit tertentu Ibu. Nah, yang membuat reaksi alami dari imun tubuh membuat kulit tersebut menjadi tebal. Hal itu penyebabnya karena Ibu menggunakan sepatu yang kurang nyaman atau kesempitan, ataupun tidak menggunakan kaos kaki, dan juga terlalu banyak berjalan Ibu ya. Iya. Apakah Ibu memiliki diabetes Bu? Enggak. Penyakit jantung? Enggak. Dan penyakit peredaran darah? Tidak ada Enggak. Bu ya, karena kalau ada dan Ibu melakukan pengobatan sendiri takutnya terjadi komplikasi Bu, seperti infeksi atau sampai bahkan bernanah ya Bu ya. Oh iya. Nah, maka dari itu karena Ibu tidak ada, saya sarankan untuk yang mata ikan kecilnya menggunakan obat salep namanya Kutilos, dipakai setiap hari ya Bu ya, tapi jangan kena air. Dan saya yang besarnya saya rujuk ke dokter bedah ya Bu ya. Di bedah. Iya Bu, karena sudah besar itu sudah sampai menyentuh tulang, itu sudah dalam mata ikannya. Ya Allah, jadi di bedah ya dokter. Iya. Ya makasih ya dokter ya. Sama-sama Ibu. Selamat siang Ibu, apa ada keluhan yang bisa saya bantu?
Ya, jadi beberapa hari ini saya sering ngerasa gatal bagian dalam hidung, pilek, bersin-bersin juga. Itu kenapa ya, Dok? Apa ibu ini punya alergi ya? Misalnya alergi terhadap serbuk sari mungkin? Ya, saya punya alergi bulu hewan, terutama kucing. Apa ibu ada kontak dengan kucing beberapa hari sebelumnya? Beberapa hari yang lalu saya sempat ke rumah teman saya yang punya kucing sih, Dok. Oh, mungkin penyakit ibu ini adalah penyakit rinitis ya, Ibu. Penyakit rinitis itu adalah penyakit peradangan di dalam saluran hidung, di hidung. Nah, penyebab dari penyakit rinitis ini adalah alergi. Salah satunya adalah alergi hewan. Terus bisa juga alergi serbuk sari yang sudah saya bilang. Sampai cuaca ekstrim juga bisa memicu penyakit rinitis ini. Oh gitu, gimana ya cara nanganinnya? Cara nanganinnya adalah dengan melakukan irigasi. Jadi ibu itu menghirup air seperti melakukan wudhu di bagian hidung, terus ibu keluarkan lagi biar lendirnya juga ikut keluar. Nah, selain itu ibu juga bisa beli obat pilek di apotek tanpa resep dokter. Nah, yang paling penting adalah ibu harus menghindari pemicu dari penyakit rinitis ini. Salah satunya ada alergi yang ibu miliki. Kalau misalnya ibu punya alergi kucing, berarti ibu harus menjauhkan kucing itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, Bu. Iya dok. Ada keluhan apa, Bu? Ini dok, saya kehilangan penciuman nih. Saya nggak bisa nyium bau gas sendiri, nggak bisa nyium bunga-bungaan, nggak nyium, malah nggak bisa nyium orang yang lagi bakar-bakaran dok. Kemudian saya kehilangan, ini lagi nafsu makan, saya jadi nggak mau makan gitu dok. Apa ibu masih bisa mencium wangi badan sendiri? Enggak dok, Kalau wangi parfum, justru enggak. apa kira-kira ibu turun berat badannya? Iya kayaknya bu, kayaknya dok, soalnya saya kehilangan nafsu makan. Baik Bu, seperti ini Ibu menderita anosmia ya Bu ya, yaitu kehilangan kemampuan untuk mencium dan merasakan makanan. Terus anosmia ini sendiri biasanya disebabkan oleh pilek dan flu ya Bu, dan hanya bersifat sementara. Tetapi anosmia ini juga disebabkan oleh gangguan dinding hidung seperti pilek dan flu, penyumbatan lubang hidung seperti tumor, dan kerusakan otak dan syaraf. Dan ini juga bisa karena infeksi virus COVID-19 Bu. Oh gitu dok. Iya, dan untuk sekarang Ibu saya akan melakukan pemeriksaan dengan endoskopi hidung ya Bu, untuk memastikan apakah ada pembengkakan, peradangan, nanah maupun tumor. Tetapi setelah ini Ibu bisa melakukan itu ya, pengecekan virus COVID-19. Oh Karena gitu ya dok. bisa Ya. jadi disebabkan oleh itu Bu. Oh mudah-mudahan enggak ya dok ya. Baik Bu, alhamdulillah ternyata ini hanya disebabkan oleh pilek dan flu ya Bu ya, alhamdulillah. Jadi untuk penyakit ini tidak usah ada pengobatan karena akan sembuh dengan sendirinya. Tetapi gitu. Ibu harus tetap menjalani itu ya Bu, protokol kesehatan dan juga pola hidup sehat seperti Iya. tetap dijaga Bu makanannya dan iya. tetap berolahraga ya Bu. Iya, oh gitu dok ya. Makasih ya dok ya Baik Bu. atas ininya sarannya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Semoga lekas sembuh. Adik kenapa? Mampat sama pusing, terus bersin. Ada ingusnya? Iya. Batuk-batuk? Enggak. Ade itu terkena gejala flu. Jadi flu itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Virus itu menyerang bagian pernapasan seperti hidung, paru-paru, tenggorokan, dan yang lainnya. Jadi penyebabnya itu adalah virus, dan bisa juga karena Ade berkontak langsung dengan orang yang terpapar penyakit flu sebelumnya, seperti menghirup udara dari percikan ludah, dari bersin atau batuknya orang yang terkena flu, atau juga Ade memegang hidung dan mulut setelah memegang benda yang sudah terpapar oleh virus influenza itu. Nah, cara pencegahannya itu atau cara penyembuhannya, Ade harus banyak makan makanan yang mengandung vitamin C, dan juga banyak minum, banyak istirahat. Kalau flu-nya semakin berat, harus balik lagi ke dokter karena akan dikasih obat agar tidak terjadi komplikasi. Karena kalau komplikasi bisa semakin berbahaya, seperti terjadi penyakit pada jantung, paru-paru basah, meningitis, dan yang lainnya. Begitu. Mengerti? Mengerti. Selamat sore dok. Selamat sore Bapak, bagaimana keluhan apa yang Bapak rasakan?
ini akhir-akhir ini dok, mata saya itu kalau baca huruf yang kecil itu tidak terlalu kelihatan, apalagi yang sedikit agak jauh agak kurang jelas gitu dok. Jadi harus ada pakai semacam penerangan cahaya ataupun ya kurang jelas lah gitu dok. Baik, Bapak, dengan Bapak Asep ya. Iya, dok. Begini Pak, saya akan menjelaskan bahwa biasanya orang yang umurnya sudah di atas 40 tahun itu mengalami kekurangan dalam daya akomodasi lensa mata, sehingga bayangan yang diterima oleh lensa mata Bapak itu tidak tepat jatuh di retina, sehingga tidak fokus. Jadi Bapak mengalami rabun dekat dan rabun jauh sekaligus. Oh, pantesan nggak bisa lihat. Iya, kecil, benar Bapak, gitu benar ya. sekali. Oleh karena itu saya menyarankan Bapak untuk menggunakan kacamata. Dan sebelum Bapak menggunakan kacamata, saya akan memberikan rujukan kepada Bapak untuk mengikuti uji refraksi. Jadi Bapak akan mengetahui ketebalan lensa yang harus Bapak gunakan. Jadi biar bisa pas Pak. Oh, mungkin dalam segala ada keadaan. minus atau Iya, plus ya. minus dan plus Pak. Presbiopi itu rabun tua. Oh, iya. Baik begitu Pak. Terima kasih. Ada lagi yang ingin Ya, ditanyakan udah, Pak? gitu, mungkin, dok. Ya, Terima siap. kasih. Selamat siang dok. Silakan masuk, Bu. Terima kasih. Dengan Ibu Nabila. Iya dok, benar. Bagaimana, Bu? Ada keluhan apa? Jadi begini dok, saya itu sulit melihat di cahaya yang remang-remang, apalagi yang gelap. Jadi saya sulit mengenali wajah, barang, atau apapun itu. Jadi ya aktivitas saya terhambat dok. Apa Ibu merasakan hal lain seperti sakit kepala, sakit mata, mual, muntah, pandangan kabur, dan sensitif terhadap cahaya? Iya dok. Ibu memiliki gangguan penglihatan rabun senja atau niktopia. Rabun senja itu apa dok? Apakah berbahaya? Jadi Bu, pada kondisi normal, mata dapat menyesuaikan diri dengan kondisi terang atau gelap dalam waktu yang singkat. Pada pengidap rabun senja, kemampuan tersebut berkurang sehingga mata sulit beradaptasi ketika pencahayaan meredup. Silakan masuk Ibu. Ada keluhan apa ya Bu? Gini dok, kemarin lusa itu kan saya berenang sama keluarga saya. Nah terus waktu habis berenang, saya merasa telinga saya itu sakit, gatal, terus kayak ada yang ngehalangin gitu dok. Kira-kira itu kenapa ya dok ya? Ibu merasa telinga Ibu berdengung dan sakit tidak saat ditarik? Iya, berdengung, sakit, gatal juga. Mengeluarkan cairan tidak Ibu? Iya, mengeluarkan cairan dok, cuman tidak berwarna sama tidak berbau. Ada kemungkinan Ibu terkena otitis eksterna atau radang telinga luar disebabkan masuknya air ke dalam saluran telinga Ibu dan tidak dikeringkan, lalu menjadi melembabkan saluran telinga Ibu dan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri sehingga menjadi gatal. Oh gitu ya dok ya. Kira-kira pengobatannya seperti apa ya dok ya kalau begitu? Bakal ditulis resep obat tetes telinga ya, dipakai 7-10 hari ke depannya Bu ya. Ya. Ditebus di apotek ya Bu ya. Ya dok, makasih. Ya. Untuk seterusnya kalau berenang pakai penutup telinga ya Bu ya. Jadi untuk nanti airnya tidak akan masuk lagi ya. Oh gitu. Ya baik, makasih ya dok ya. Ya sama-sama. Sore dok. Sore, silakan duduk. Ada keluhan apa ya Bu? Jadi gini dok, saya kesulitan mendengar suara pelan dan terkadang tiba-tiba hilang pendengaran. Apakah Ibu pernah merasakan pengap di telinga, pusing, telinga terasa kering atau sakit di telinga? Pernah dok. Apakah ada riwayat gangguan pendengaran di keluarga Ibu? Tidak. Jadi kemungkinan Ibu mengalami tuli konduktif atau gangguan pendengaran di mana suara tidak bisa masuk ke telinga bagian dalam. Bisa itu disebabkan karena kotoran telinga yang tersumbat di saluran telinga, adanya infeksi saluran telinga, ataupun adanya tumor jinak. Jadi solusinya gimana dok? Nah, untuk mengetahui penyebab dan keparahannya, Ibu bisa melakukan pemeriksaan fisik pada telinga serta melakukan pemeriksaan penunjang seperti tes pendengaran, audiometri, atau CT scan terlebih dahulu. Nah, untuk pengobatannya akan dilakukan sesuai dengan penyebab dan keparahan yang diderita. Bisa itu pembersihan kotoran telinga, pemberian antibiotik atau anti jamur, pemasangan alat bantu dengar, ataupun dengan melakukan operasi jika diperlukan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Sophia. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi dok, saya Ibu Lia. Saya ingin memeriksakan mata saya. Ada keluhan apa Bu? Begini dok, sejak 1 minggu yang lalu penglihatan mata saya berkurang sehingga saya tidak jelas melihat jauh, terutama bila membaca tulisan ataupun melihat wajah orang. Kalau jarak dekat bagaimana Bu?
Kalau jarak dekat sih nggak ada masalah, Dok. Baik Bu, berdasarkan keluhan dan gejala yang Ibu rasakan, diagnosis saya Ibu mengalami rabun jauh atau miopi, yaitu gangguan penglihatan yang menyebabkan objek yang letaknya jauh terlihat tidak jelas atau kabur, tetapi tidak ada masalah ketika melihat objek yang letaknya dekat. Untuk memastikan diagnosis tersebut, saya akan meminta Ibu untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan kartu Snellen seperti ini, dan saya akan meminta Ibu untuk membacakan huruf-huruf pada kartu tersebut. Baik, Dok. Nah, jadi setelah saya periksa, benar Ibu mengalami rabun jauh atau miopi dengan visusnya yaitu 6/12, di mana mata orang normal bisa melihat sesuatu di jarak 12 meter, sedangkan Ibu hanya dapat melihat pada jarak 6 meter saja. Untuk mengetahui Ibu sudah minus berapa, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan menggunakan lensa. Saya akan memberikan Ibu surat pengantarnya ya, Bu. Ini Bu. Terima kasih banyak dokter sudah membantu. Sama-sama Ibu.